Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Padilah dengan NIM 29021500096, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 1 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampunya Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai resum sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Agama Islam yang ditulis oleh Asep Saipul Hamdi MPD dan Dr. Haji Arif Rahman Badrudin MM. Buku ini diterbitkan pada bulan Desember 2016 dengan desain cover yang dibuat oleh Herlambang Ramadhani. Buku ini diterbitkan oleh dipublish CP Budi Utama, terdiri dari 160 halaman dan 4 bab. Oke, langsung aja kita masuk pada bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1 ini mengenai akidah yang lurus, yang di dalamnya terdapat pengertian akidah dan keimanan. Pengertian akidah bahwa akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan dengan perbuatan. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Lalu ada pengaruh akidah dalam membina kebudayaan umat. Dalam buku Benarkah Saya Mukmin oleh Edom Salim Hadromi. Di pembahasan ini penulis memasukkan pendapat Libon yang berpendapat bahwasannya ilmu pengetahuan adalah unsur yang terbesar bagi kebudayaan dan kemajuan bangsa dalam bidang material. Segala rupa aturan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama juga merupakan sendi-sendi kebudayaan, karena dialah yang menyalurkan tujuan pikiran dan menggariskan jalan yang ditempuh. Demikian takrif akidah menurut Libon. Lalu selanjutnya pada bab 2 membahas mengenai akhlak Islamiyah, yang terdapat ada pengertian akhlak. Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian akhlak. Akhlak adalah kata jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau karakter. 3 ahli di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa moralitas adalah temperamen yang melekat dari seseorang yang dapat membawa perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran pertama. Lalu ada etika dalam kegiatan politik, bersumber dari modul Pendidikan Agama Islam karangan Dr. Asep Jainal Ausob MAG, yaitu ada seputar kepemimpinan, yang di dalamnya ada orang-orang yang haram dipilih sebagai pemimpin dan menjelaskan tugas pemimpin. Lalu yang kedua ada seputar HAM, yang di dalamnya ada al-musawah, yaitu persamaan di depan hukum atau equality before the law. Lalu ada al-adalah atau keadilan, yakni keadilan di depan hukum, bahwa seorang pemimpin itu berarti harus adil. Lalu ada tasamuh atau toleransi atau tolerance is liberty toward the opinions of other, patience with other, Webster's A New American Dictionary p. 1050. Toleransi adalah memberi kebebasan pendapat terhadap orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Lalu yang ketiga ada seputar wanita. Kedudukan wanita yaitu memiliki kesempatan beriman dan beramal yang sama, memiliki hak untuk membelanjakan hartanya, memperoleh warisan dan pendidikan, berhak dipilih dan memilih pasangan. Lalu yang terakhir berhak mengajukan perceraian lewat fasak dan hulu. Pada bab 3 ini mengenai keterikatan Muslim terhadap Islam, konsep iman, hijrah, dan jihad, yang bersumber dari modul Pendidikan Agama Islam karangan Dr. Asep Jainal Ausob MAG. Muslim adalah orang yang menganut Islam. Tidak setiap orang yang menganut Islam memiliki keimanan yang sama terhadap kebenaran Islam. Dalam hal ini, seorang Muslim harus memiliki keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya din yang hak. Ada iman melalui bai'ah,
Menganut Islam bukanlah sebuah pemaksaan, akan tetapi untuk memasuki Islam ada kalimat yang harus diucapkan, yakni syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengucapkan syahadatain yang isinya mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. B. Yaitu hijrah. Setelah seseorang menyatakan keimanannya, mereka wajib berhijrah secara total. Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah mengatakan diri sebagai mukmin, ia harus berhijrah kemudian berjihad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat kedua ayat 218. Lalu yang ketiga ada jihad. Kewajiban lain seorang mukmin adalah jihad. Jihad adalah berjuang secara maksimal untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi dengan mengarahkan pikiran, tenaga, harta, bahkan darah dan nyawa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-61 ayat 10-12. Lalu bab keempat. Pada bab ini penulis menerjemahkan sebuah buku kecil yang berjudul Safinatun Najah Fima Yazibu 'alal Abdi Limaullah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil As-Salim bin Somair Al-Hadromi, yang di dalamnya meliputi rukun Islam 5 perkara, rukun imam yang 6, makna la ilaha illallah yang bermakna tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam kenyataan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat mengenai balik dan tanda-tanda orang yang sudah balik. Lalu yang kelima mengenai istinja dan syarat-syaratnya. Lalu yang keenam membahas tentang wudhu termasuk rukun dan syaratnya. Yang ketujuh larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat haid. 8 syarat dan rukun tayamum. Yang ke-9 membahas mengenai macam-macam najis. Yang ke-10 yaitu tentang sholat, rukun, syarat, waktu dilaksanakan sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ke-11 syarat membaca Al-Fatihah dan memperhatikan tanda bacanya. Ke-12 mengenai cara membaca sholawat. Yang ke-13 syarat syah rukun khutbah. Yang ke-14 mengenai kewajiban muslim untuk mengurus jenazah. Yang ke-15 mengenai zakat, syarat rukun waktu untuk berzakat. Yang ke-16 puasa, dan yang ke-17 membahas mengenai haji.